kediaman besar Tuan Shelter. Sahim, apa-apaan ini? Jangan membuat keputusan yang bisa mencoreng nama baik keluarga kita di kalangan para pengusaha nanti. Ayahnya Mawar adalah mertuamu, dan dia sahabat lamaku, dan Mawar adalah tunanganmu. Jangan membuat masalah seperti ini menjadi besar, dan kita semua akan mendapatkan malu. Tegas ayahku keras dan marah. Tugas kalian sekarang, segera urus dengan baik proses pembatalan pertunanganku dengan Mawar. Itu saja, balasku datar. Jika kalian menolak, maka semua bukti yang memberatkan ayah Mawar, yang sudah menyuap orang untuk menindas Gold, akan kujadikan senjata agar dia segera ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Ayah dan ibu, jika merasa tidak senang, maka kalian bisa bergabung bersamanya, menerima akibat dari semua tindakan kalian itu. Perlu kalian ketahui juga bahwa aku sangat malu mengetahui sepak terjang kalian saat menindas Gold. Bahkan saat ini aku sudah muak sekali. Ini sudah cukup. Ini yang terakhir kalinya. Aku dan Gold akan menikah dengan ataupun tanpa persetujuan kalian. John, bereskan semua peralatan kerja di ruang kerjaku. Aku akan mengambil pakaianku ke kamarku. Ucapku dingin, lalu berlalu ke kamarku. Sementara Johnny langsung melakukan semua perintahku dengan sigap. Sahim, jangan seperti ini, nak. Biarkan ibu meminta maaf kepada Gold dan memberi kompensasi atas semuanya. Tapi kamu jangan meninggalkan rumah ini. Dan pertunanganmu dengan Mawar, tolong jangan dihentikan ya, ucap ibuku memelas. Aku segera berhenti, lalu melihat wajahnya yang masih terlihat cantik, walaupun dia sudah berumur 50-an. Tapi hatinya ternyata tidak secantik wajahnya. Bu, setelah aku melihat dan mendengarkan rekaman CCTV di apartemenku, kepercayaanku kepada ibu sudah menghilang. Setelah melihat semua luka di tubuh Gold, aku jadi bisa membayangkan jika Sheila, saudari kandungku yang mengalami penindasan seperti yang kalian semua rencanakan, aku pasti tidak bisa menerimanya. Aku rasa Gio, adiknya Gold, akan melakukan hal yang sama. Dia pasti mengejar kalian sampai dapat, sampai kalian semua dijebloskan ke dalam penjara dan dihukum dengan seberat-beratnya, balasku dingin. Sahim, kami tidak akan pernah merestui pernikahanmu dengan wanita pilihanmu itu. Dia tidak layak menjadi bagian keluargaku, bentak ayahku semakin marah. Kalian tidak perlu repot-repot mengurusku. Bertindaklah dengan cepat. Jika pertunanganku masih belum dihentikan juga, aku tinggal menelepon Rinaldi, dan dia akan segera menangkap ayah Mawar, dan kalian boleh turut serta, supaya kalian sadar jika di dunia ini kalian tidak bisa seenaknya saja menindas orang lain, ucapku acuh dan dingin. Malam harinya, aku terpesona dengan desain rumah minimalis yang luas, seperti gaya rumah orang Jepang. Semua lantai terbuat dari bahan kayu yang mulus dan bermutu. Kamar, penyekat ruangan, ruang tamu dan juga lemari, serta rak buku terlihat modis dengan warna coklat muda dan coklat tua kayu mahoni. Sayang, kamu suka, ucap Sahim berbisik di telingaku. Kamarnya sangat nyaman dan menyenangkan. Iya, ini cantik dan elegan, balasku pelan.
Besok, penjaga dan pelayan rumah tangga yang membersihkan rumah hari ini dan yang juga melayani semua kebutuhan kita akan tinggal dan menginap di pavilion di samping rumah. Di sana sudah disiapkan kamar-kamar untuk mereka. Jadi kamu tidak perlu menyentuh urusan dapur ataupun rumah selama kamu sakit. Dan jika sudah sembuh, aku sendiri yang akan menentukan pekerjaan apa yang perlu kamu lakukan, ujarnya menjelaskan. Sahim, bagaimana dengan orang tuamu dan Mawar? Ucapku ingin tahu. Aku sudah mengancam mereka. Jika pertunanganku dengan Mawar tetap saja dijalankan, maka Rinaldi akan segera mengangkat kasusmu ke pengadilan dan segera menangkap mereka. Balasnya. Sayang, katakan apa yang kamu inginkan. Aku pasti akan mengabulkannya, ucapnya lembut sambil membelai rambutku. Aku tidak tahu. Saat ini, aku belum bisa memikirkan apapun. Keluhku bingung. Luka lebam di wajah sudah tidak begitu bengkak lagi. Aku akan mengoleskan salep di punggung dan di pinggangmu. Ayo sayang, berbaliklah, ucap Sahim dengan lembut. Aku sudah mengoleskan salepnya setelah mandi. Ucapku tidak ingin melihat tatapan matanya yang ngilu dan merasa bersalah jika melihat luka lebam di tubuhku. Sayang, kamu harus cepat sembuh, dan setelah itu aku akan melamarmu kepada Bibi dan Gio, ucapnya lembut. Lalu tangannya segera membuka kancing bajuku. Sahim, balasku jengah. Aku memahami tatapan matanya. Aku akan lembut, godanya nakal. Lembut kepalamu, seruku memerah. Sayang, makanya jangan memancingku. Aku kan pria normal, jadi wajar saja setelah lihat sekali, sepertinya ingin lihat lagi. Celutuknya tersenyum mesra. Aku segera cemberut mendengar ucapannya, tapi menolaknya hanya sia-sia saja. Jadi aku menutup mataku di saat dia mulai mengoleskan. Tangannya dengan lembut menempelkan salep yang dingin ke semua luka lebam di tubuhku. Sayang, tidak usah dipakai lagi bajunya. Tunggu salepnya kering, ucapnya lembut. Tapi aku segera membuka mataku dan curiga dengan kata-katanya. Benar saja, geramku kesal. Dia duduk bersimpuh di depanku. Matanya dengan aneh menatap segitiga berwarna coklat tua yang kugunakan dan beralih ke bola kelembutanku. Tangannya menempel panas di atas lututku. Gold itu, ucapnya salah tingkah melihat tatapanku yang curiga. Kamu tidur di luar malam ini, balasku segera. Oh, jangan sayang. Ini pertama kalinya kita memasuki rumah kita. Jadi pantang tidur terpisah, balasnya Asa. Kamu sengaja memanfaatkan situasi, ucapku memelototinya. Ini milikku. Kenapa susah sekali menikmatinya? Keluhnya berat. Tapi ketika aku mengira dia akan menyelimutiku, dia segera melepas kaosnya dan mengambil selimut, lalu bergabung satu selimut denganku. Sahim, bisikku marah. Ayo tidur sayang, kamu tidak boleh berpikir yang tidak-tidak. Aku hanya menghangatkanmu, ucapnya kalem. Aku terlalu lemah untuk menolaknya. Dekapan tubuhnya
memang benar menghangatkan, tetapi detak jantung serta tangannya membuat darahku mendidih. Sahim, panggilku ingin melarang ketika cecapannya singgah di bahuku. Bola kelembutanku segera meremang ketika dia pindah ke tengkukku. Gold, bisiknya mesra saat remasannya membelai lembut. Kamu akan menerima hukuman yang besar jika bertindak terlalu jauh, ancamku gelisah. Sayang, bisiknya lembut. Aku sedang memastikan bahwa aku sedang tidak bermimpi. Kamu ada, nyata, dan bisa kurasakan saat ini. Kamu harus tahu bagaimana kepalaku dan jantungku seperti mau pecah dan meledak ketika mengetahui kondisimu di penjara dari Linardi. Aku hampir mengira akan kehilanganmu sekali lagi, tapi ternyata tidak. Aku bisa merasakan cecapanmu, ucapnya menuntut dengan lembut dan perlahan. Seminggu berlalu, kondisi Gold sudah semakin membaik dan lukanya sembuh dengan cepat. Johnny sibuk mengatur jadwal pekerjaanku di perusahaan, sehingga waktu kerjaku dilakukan setengah hari dalam seminggu. Sisa setengah harinya lagi, aku menemani Gold di rumah sambil mengurus pekerjaan dan juga memberinya banyak perhatian, sehingga dia mulai bisa melupakan beban hati, pikiran, serta fisiknya. Setiap malam, aku tidak bosan menggodanya, dan dia sudah berani membalasku dengan cubitannya. Mawar memintaku untuk bertemu, tapi aku menolaknya tanpa berpikir panjang. Ibuku menggunakan kakek dan nenekku agar mereka membujukku supaya aku kembali ke rumah dan membahas masalahku dengan Gold, agar aku dan Gold tidak buru-buru untuk menikah. Kakakku Sally dan suaminya bahkan meneleponku dari Jepang, dan keduanya menasihatiku agar bisa memaafkan perbuatan ayah dan ibuku. Tapi aku menjawab mereka dengan santai. Aku tetap teguh dengan pendirianku untuk menikahi Gold. Tolong kalian bisa memakluminya. Jika tidak, tolong jangan menggangguku lagi, balasku datar. Sehingga semuanya sedikit kesal dan merasa aku bukan Sahim yang dulu lagi semenjak berhubungan dengan Gold. Aku tidak membalas kekesalan mereka dan fokus mengurus pekerjaanku serta kesehatan Gold. Tidak lama lagi, kami harus bertemu dengan ibunya dan Gio. Sebenarnya, hatiku sedikit berat memikirkan respon dari Gio nanti. Tetapi, jika aku tidak diterima dan direstui olehnya, maka Gold memintaku untuk melupakan semua hubungan kami. Mungkin kami benar-benar tidak berjodoh jika salah satu dari pihak keluarga bahkan tidak mau memberi restu mereka. Hari yang dinanti pun tiba. "Ada apa sayang?" ucapku heran. Kami sudah sampai di depan rumah keluarga Gold, tapi dia terlihat gugup dan tidak segera turun dari mobil. Padahal tadi malam dia begitu bersemangat saat aku mendengarnya berbicara dengan Bibi dan Gio lewat telepon. "Sahim, jangan bertengkar dengan Gio. Kita harus mengalah," ucapnya memegang tanganku dengan gugup. "Iya, aku tahu sayang," balasku menggenggam balik telapak tangannya yang dingin. Aku tidak mungkin membela salah satu di antara kalian. Tapi jika kamu mengalah dan bersabar, semoga kita direstui, ucapnya masih tidak bisa tenang sama sekali.
Iya Gold, aku tahu. Aku akan mengalah, balasku bersemangat, agar dia bisa tenang. Bos, mari kita turun. Pintu rumah sudah terbuka. Dan sepertinya itu Gio, ucap Johnny kalem. Benar, dia sudah menunggu kita, seru Gold terkejut. Lalu dia turun buru-buru dari mobil yang kami sewa dari bandara dan setengah berlari menghampiri Gio. Gold sangat bersemangat dan berlari, lalu melemparkan dirinya ke pelukan Gio dan ibunya. Gold sambut Gio hangat, lalu 3 anggota keluarga langsung saling berpelukan penuh kerinduan. Gio sudah sedikit berubah, dia lebih gagah dan dewasa. Salam Bibi, Gio, apa kabar? Ucapku sopan bersama Johnny di sampingku. Kami baik-baik saja Nak Sahim, Nak Johnny, balas Bibi sedikit kaku. Dan Gio hanya menatapku tajam tanpa membalas ucapan salamku. Bu, bawa Gold ke rumah dan Pak Johnny bisa berbincang dengan ibu di rumah. Kalian bertiga, silakan bersantai. Aku ada urusan dengannya, ucap Gio datar dan menatapku dingin. Gio, kami baru saja sampai, ucap Gold buru-buru meraih lengannya agar melihatnya. Gold, jangan membuatku marah, balas Gio datar, sehingga Gold langsung melepas lengannya dan menatapku khawatir. Aku membalas lembut tatapan Gold. Pergilah bersama Johnny dan Bibi. Kami hanya berbicara, balasku tersenyum agar Gold tidak perlu terlalu cemas. Di sebuah ruangan olahraga yang berbau tentara dan penuh dengan peralatan pelatihan keras, menjadi saksi pertarunganku dengan Gio. Tanpa basa-basi, dia melayangkan semua tinju dan tendangan kerasnya membabi buta dan cepat ke arah dada dan kaki serta punggungku. Satu pukulan dari tinju kirinya sudah membuat perutku kesakitan dan aku hampir muntah. Aku tidak ingin melawannya dan menunggu dia puas melampiaskan kemarahannya. Dia sama sekali tidak menahan kekuatan pukulan serta tendangannya padaku. Mata tajam dan senyum sinisnya mengejekku terang-terangan. Tapi mengingat semua peringatan dari Gold, aku berusaha menahan semua sakit di tubuhku. Setengah jam kemudian, ketika emosiku mulai terpancing, aku ingin melawan. Tiba-tiba, jeritan tangis Gold segera menghentikan semua pukulan Gio. Gio, hentikan. Dia bisa terluka parah dan mati. Jeritnya menangis keras, lalu memelukku. Gio, jangan seperti itu nak, seru Bibi. Dan Johnny juga sudah datang. Darah segar tiba-tiba terciprat dari mulutku, sehingga jeritan Gold semakin keras karena ketakutannya. Sahim, kamu berdarah. Ayo kita ke rumah sakit. Apa? Bagian mana yang sakit sehingga bisa berdarah seperti itu? Gio, kamu keterlaluan, jeritnya menangis keras. Itu belum seberapa Gold. Jangan mengira aku tidak tahu bagaimana keluarganya sudah membuatmu disiksa dan dipenjara. Kalau dia tidak membebaskanmu secepat mungkin hari itu, sekarang juga aku bisa membunuhnya. Kamu tidak tahu dan tidak melihat bagaimana ibu langsung sakit di malamnya setelah aku memberitahunya, bentak Gio penuh kemarahan, sehingga Gold langsung terdiam terpaku. Aku tidak apa-apa sayang, ini patut ku terima, balasku meringis sakit. Sudah, Gio, pergilah sebentar nak, kamu membuat kakakmu ketakutan, seru Bibi menengahi.
Ayo bergerak perlahan. Bagian mana yang terluka? Biar saya cek, ucap Joni berusaha membantuku. Tapi aku hanya mendengar tangisan Gold yang keras memanggil namaku sebelum aku jatuh pingsan. Beberapa jam setelah itu, aku terbangun ketika samar-samar suara tangisan Gold membuatku sadar. Jika sebelumnya aku jatuh pingsan setelah menerima semua pukulan berat dari Gio, sayang panggilku lembut, lalu menyentuh punggung Gold yang duduk membelakangiku. Selang infus membuat lenganku terasa pegal. Kamu sudah sadar, Sahim, serunya kaget dan segera berbalik. Di mana ini? Ucapku bingung. Ini di kamarku. Jangan terlalu banyak bergerak. Hati-hati dengan selang infusnya. Tadi dokter sudah memeriksamu. Cedera di perutmu melukai pencernaanmu. Kamu kan mengidap sakit mah. Kenapa kamu membiarkan Gio memukul perutmu? Kamu ingin dia dimasukkan ke dalam penjara juga karena dia melukaimu, serunya marah. Tapi air matanya berjatuhan. Gold, desahku berat. Aku sakit sayang, dan kamu malah marah, ucapku bersabar. Kenapa kamu diam saja dan tidak menghindar? Serunya ketus. Aku tidak apa-apa, ini semua untuk kita, ucapku memandangnya lembut. Gold marah karena dia terlalu cemas dan takut. Di mana yang lainnya? Sudah pukul berapa ini? Ucapku lagi. Gio dan Joni di teras. Ini sudah pukul 7 malam. Tidak usah banyak berbicara. Minum dulu ya, lalu makan bubur ini. Ibu yang memasaknya. Dan ini belum terlalu dingin. Setelah itu, makan obat secepatnya. Ucap Gold sibuk melakukan semua sarannya. Iya, balasku berusaha tersenyum dan teringat bagaimana aku mengkhawatirkannya saat Gold juga terluka sebelumnya. Kami sama-sama memiliki rintangan yang berat untuk mewujudkan keinginan kami. Tapi semua resiko ini harus kami hadapi dan terima dengan ikhlas. Sahim, Gio tidak melukai wajahmu, tapi bagian lainnya terlihat parah. Kamu tidak dendamkan kepada Gio nanti? Ucapku ragu menatapnya. Jangan bahas lagi, Gold. Doakan saja dia bersedia memberi restunya. Balasnya lemah. Sahim benar. Niat kami untuk hidup bersama membutuhkan restu ibu dan Gio. Melihatnya banyak berkorban hingga seperti ini, hatiku sangat tersentuh. Aku membelai wajah tampannya dengan lembut. Lalu aku mencecap bibirnya. Sepertinya aku harus sakit baru bisa mendapatkan perhatian dan kasih sayangmu. Jadi mulai besok aku lebih baik sakit setiap hari, ucapnya membalas cecapanku. Saat aku ingin protes, mataku hanya bisa mendelik marah menatapnya. Cecapannya memagutku dengan kuat, dan aku tidak berani menekan perutnya agar dia melepasku. Mulai besoknya, aku selalu merawat Sahim dengan baik agar dia cepat sembuh, dan Joni sibuk melayani semua urusan pekerjaannya. Entah kenapa, aku selalu penasaran karena beberapa hari selanjutnya Sahim dan adikku Gio berbincang-bincang setelah Gio pulang bekerja. Keduanya tidak menjelaskan apapun padaku. Ketika diam-diam aku bertanya dan mencari tahu kepada mereka. Bu, ibu tahu apa yang mereka perbincangkan? Ucapku menyelidiki ibuku. Mungkin seputar keinginan kalian untuk menikah.
Ibu juga tidak berani bertanya, "Masa kamu lupa Gold? Dia adikmu. Temperamennya sangat keras," balas ibuku kalem. Dan seminggu kemudian, aku tidak menyangka sama sekali Gio akan tiba-tiba pindah tugas ke kota T selama 6 bulan ke depan. Sebagai perwira dengan lulusan terbaik dan memiliki banyak penghargaan, dia dijadikan contoh dan teladan untuk penerimaan angkatan terbaru di sana nanti. Gio dan ibu tidak meminta pendapatku mengenai lamaran Sahim. Keduanya tidak setuju jika aku mengadakan pesta pernikahan dalam waktu kurun yang dekat. Dan aku harus menunggu Gio terlebih dahulu menyelesaikan tugasnya. Sahim setuju pesta pernikahan kami akan dilakukan setelah Gio pulang. Tapi kami harus menikah secara hukum terlebih dahulu. Sahim bersabar membujuk Gio dan ibuku. Dia menunjukkan keseriusannya padaku di depan mereka. Saya dan Gold akan tinggal seatap di kota B. Jadi, Bibi, kami harus memiliki ikatan resmi untuk menghindari hal-hal di luar dugaan. Sepasang kekasih, satu atap. Tentu saja, aku harus bertanggung jawab kepada Gold, ucapnya penuh percaya diri. Sementara wajahku segera memerah seperti kepiting rebus ketika Gio menatapku. Gio, Gold kakakmu, dan sudah sewajarnya dia menikah. Dan Sahim akan menjadi abang iparmu. Kita harus bisa merestui mereka, nak, ucap ibuku meminta pengertiannya. Jika aku mengetahui saudariku menangis lagi selama hidup bersamamu, maka aku tidak akan segan-segan mengambilnya kembali dari rumahmu. Asal kamu tahu saja, aku memiliki janji dengan seorang pria sejati. Dia cinta pertama Gold. Saat ini aku mengalah karena Gold menerimamu. Tetapi jika tidak, restuku jauh lebih tepat kepada cinta pertama Gold. Seseorang, pria yang jauh lebih baik darimu, yang tidak lama lagi akan kembali ke negara ini. Dan dia mau datang untuk melamar Gold, ucap Gio dengan tegas. Lalu keputusan untuk pesta pernikahan akan tetap dilaksanakan 6 bulan lagi. Dadaku berdebar melihat pandangan mata Sahim yang curiga dan melihatku penuh tanda tanya. Gio membahas tentang Dave, pria pertama yang membuatku jatuh cinta. Dan aku sedikit bingung mencerna semua ucapan Gio yang tiba-tiba. Aku tidak peduli dengan semua masa lalu Gold. Sekarang ini dia adalah milikku dan tidak ada pria manapun yang bisa mengambilnya dariku, ucap Sahim dengan tegas. Sehingga besoknya seorang pengacara yang terkenal, rekan lamanya yang selama ini mengurus bisnisnya bersama Kevin, segera datang mengatur segala macam persyaratan untuk menikah. Surat sertifikat pernikahan kami selesai dalam tempo 1 hari. Gio dan ibu menyaksikan semua prosesnya, dan mereka menasihatiku agar pernikahan ini selalu dijaga, dan semoga aku dan Sahim harus selalu rukun satu sama lainnya, agar kami hidup bahagia dan tidak terpisahkan. Karena keluarga Sahim tidak merestui pernikahan kami, maka ibuku meminta Sahim untuk bisa menjagaku. Nak Sahim,
Gold adalah harta Bibi yang paling berharga. Bibi serahkan dia ke tanganmu agar kelak dia bisa hidup bahagia bersamamu. Jika ada masalah hidup yang datang untuk memisahkan kalian, maka kamu sebagai laki-laki segera melindungi rumah tanggamu dengan baik. Dan kamu, Gold, jadilah istri yang mendukung suaminya. Urus dan layani dia dengan baik, sehingga kebahagiaan kalian selalu datang, ucapnya dengan lembut. Sahim berterima kasih atas semua nasihat ibuku, dan dia memeluknya dengan erat. Sementara aku segera menangis di pelukan ibuku, dan aku menyadari jika kasih sayangnya tidak akan tergantikan lagi di dalam hidupku. Setelah melepas keberangkatan Gio, kami berpamitan kepada ibuku. Aku mengajaknya untuk ikut ke kota B, tetapi nanti saja setelah kalian meluangkan waktu kalian bersama. Ibu pasti datang, balas ibuku, memaklumi apa yang akan dilakukan pasangan setelah resmi menikah. Dan kebetulan di sini organisasi Persid, Persatuan Istri Tentara, selalu meminta bantuan ibu dalam kegiatan sosialisasi masyarakat. Jika kebetulan ada acara, ibu diminta mengambil peran, apalagi kalau berhubungan dengan masakan. Ibu adalah ketua seksi konsumsi, ucap ibuku menjelaskan. Di pesawat pulang menuju ke kota B. Sayang, aku akan menghukummu di tempat tidur kita malam ini, agar kamu sadar siapa pemilikmu, dan jangan pernah terbersit di benakmu memikirkan mantanmu yang sudah kadaluarsa itu, ucapnya cemberut. Pipiku segera memerah melihat senyum Joni yang tertahan, yang sedang duduk di hadapan kami. Aku mencubit pinggangnya dengan gemas. Itu sudah beberapa hari yang lalu. Kenapa kamu masih ingat? Tidak malu di depan Joni lagi, bisikku malu dan kesal.